Pemirsa, tentunya kita berharap Indonesia meraih kemenangan atas Filipina pada malam hari ini. Karena ini adalah partai hidup mati bagi Indonesia. Jika tersandung kekalahan, mimpi untuk bisa menembus semifinal ASEAN Championship. Atau yang kita kenal dulu namanya Piala AFF 2024. Kalau yang saat ini kita kenal punya titel baru yaitu ASEAN Championship. Ini akan musnah, akan sirna. Maka bagaimana kemudian strategi, taktik, cara dari pelatih Sinteyong untuk bisa mengantarkan pasukan Garuda ini meraih kemenangan di pertandingan terakhir Grup B ASEAN Championship 2024. Nah, untuk bisa mengulas hal ini, maka sudah hadir bersama saya para narasumber yang tentunya Anda sudah kenal bagaimana sepak terjangnya di kancah sepak bola nasional. Bukan hanya yang menemani saya di studio, tapi juga saya punya narasumber yang akan bergabung secara daring tentunya. Yang pertama sudah hadir di samping saya Bung M. Nigara, ini serba bisa kalau olahraga. Biasanya menemani saya tinju pagi di hari Minggu pagi, tapi saat ini memang beliau juga aktif di PSSI, kemudian juga sebagai jurnalis juga luar biasa pengalamannya. Jadi mengerti betul, termasuk yang tahapan awal begitu Bung Nigara ya, bersama PSSI merekrut pemain-pemain naturalisasi untuk Indonesia. Bung M. Nigara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Selamat malam Bu Nigara. Biasanya Sehat? pagi ya. Biasanya pagi, sekarang agak berubah malam. Iya. Nah, kita juga akan soroti nanti bagaimana kemudian lini depan dari tim nasional Indonesia. Sejauh ini sudah membuahkan 4 gol, tapi semuanya kalau kita lihat semuanya dari kondisi bola mati, set piece semua. Apa yang salah dengan para striker kita? Kita akan minta nanti pandangan yang sudah berpengalaman ada di bagian depan ataupun juga mengisi barisan striker dari tim nasional Indonesia kita yang dulu. Tentunya ada Bang Dede Sulaiman sebagai mantan pemain timnas bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Dede. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah berkenan untuk diganggu malam hari ini, memberikan suaranya juga, pandangannya juga. Kira-kira seharusnya Coach Sinteyong ini seperti apa sih? Kayaknya lagi liburan di luar kota, jangan-jangan ini. Ada Coach Bambang Nurdiansyah, Coach Banur, lagi liburan akhir tahun sepertinya di luar kota. Iya, liburan Putri, kerja terus capek Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Coach Banur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Bung Nigara dan sahabat saya Dede Sulaiman tuh, sehat selalu. Baik, ya ini saya ingin dengar terlebih dahulu suaranya Coach Banur mengenai formasi yang selalu diajukan oleh pelatih Sinteyong berganti-ganti tentunya, bukan hanya 3-4-3, 3-5-2 juga seakan-akan tidak punya formasi pakem, apalagi kemudian Coach Sinteyong ini sering sekali merotasi pemain, termasuk juga di ajang Piala AFF atau juga ASEAN Championship ini. Seharusnya di laga terakhir yang begitu berarti kemenangannya, bagaimana kemudian langkah rotasi ini dilakukan oleh Coach Sinteyong? Coach Banur. Saya pikir mereka sudah punya data ya, formasi yang paling tepat, formasi yang paling terbaik yang pernah dicoba sama Sinteyong. Itulah nanti yang akan diterapkan melawan Filipina. Karena pasti mereka merotasi, itu pasti ada catatan, ada data, kira-kira komposisi seperti apa yang mana yang paling tepat untuk menghadapi Filipina. Kalau formasi 3-5-2, 3-4-3 itu kan beda-beda tipis saja, tinggal mereka bertransformasi. Tapi kalau saya lihat Sinteyong itu lebih ke 4-3 sebenarnya. Tapi kadang-kadang bertransformasi jadi 3-5-2. Apapun itu menurut saya, Sinteyong memang tipikalnya itu 3-4-3 atau 3-5-2. Tinggal sekarang bagaimana para pemain itu bisa menjalankan dengan baik apa yang dimau Sinteyong, apa yang harus dilakukan ketika formasi itu diinginkan. Seperti itu menurut saya Putri. Baik, kalau ada catatan dari formasi-formasi ini, baik ketika berhadapan dengan Myanmar di mana kita bisa menang, tapi kemudian ditahan imbang oleh Laos. Nah ini yang kemudian mengundang pendapat dari para pendukung sepak bola, pendapat miring tentunya. Termasuk juga ketika kita kemarin kalah dari Vietnam. Bagaimana Coach Banur melihatnya? Jangan lupa Putri, ini pemain-pemain muda yang dilawan senior loh, gitu kan. Bukan saya bela Sinteyong, tapi kenyataannya ini pemain yang main sekarang, anak-anak muda yang tanda petik mungkin perlu pengalaman juga di ajang internasional. Apa yang mereka lakukan menurut saya sudah bagus, tinggal sekarang jam terbang perlu mereka gapai lagi sehingga mereka bisa dengan
dengan apa namanya percaya diri ketika menghadapi event-event internasional seperti ini. Anak muda-muda yang dilawan anak-anak senior, formasi saya pikir itu soal favoritnya Sintayong. Dan sepak bola modern sekarang itu di Eropa sana sendiri juga sudah banyak menggunakan 3-4-3 maupun 3-5-2 di mana tiganya flat. Kalau zaman saya sama Dede Sulaiman dulu mainnya pakai libero. Kalau sekarang namanya flat three, pertahanan 3 sejajar. Ya, dan bisa bertransformasi jadi 5. Wing kanan, wing kiri itu ikut turun membantu serangan, membantu pertahanan sehingga terjadi 5. Bahkan dibantu lagi ada gelandang bertahan, itu bisa jadi 6. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat bertahan kita kokoh karena memang ketika kita bertahan itu bertransformasi yang tadinya 3 jadi 5, wing kanan, wing kiri, back maksud saya ikut bertahan ditambah dibantu dengan gelandang bertahan yang ikut turun. Sehingga formasinya kelihatannya kokoh dan pengamat bilang bertahan. Sebetulnya tidak, memang begitu bertransformasi. Tapi begitu kita menyerang, kan tinggal 3 di belakang. Artinya pemain 2 wing ini ikut menyerang, gelandang juga ikut menyerang. Di depan juga terjadi penumpukan pemain ketika menyerang, seperti itu. Baik, transformasi skema di lapangan, formasi yang begitu fleksibel dengan jam terbang dari para pemain muda yang tidak cukup banyak, Bung Nigara, di ajang internasional, mampukah kemudian membaca rencana, kemudian mengaplikasikan rencana dari Coach Sintayong ini menurut Bung Nigara selama ini di 3 pertandingan? Ya, harapan kita begitu. Harapan kita para pemain ini mampu mengaplikasikan atau menjalankan apa yang diinginkan oleh Sintayong. Itu harapan kita gitu. Tapi seperti apa faktanya tentu kita harus menunggu hasil pertandingan. Tapi yang jadi persoalan bagi saya tadi kami pada saat di ruang tunggu juga bicara dengan Dede Sulaiman, Sintayong itu nggak pernah punya tim yang baku gitu loh. Dengan 11 pemain starting 11 yang pasti ini gitu. Selalu berubah-ubah posisinya. Kadang-kadang ada pemain yang ditempatnya nggak cocok gitu loh. Itu juga jadi persoalan yang nggak kecil gitu ya. Nah, tetapi saya sepakat dengan Coach BN tadi yang mengatakan bahwa ini anak-anak junior loh, ya, lawannya senior gitu. Nah, itu juga yang jadi persoalan. Nah, menurut saya memangnya hasilnya saat ini ya sampai di sini. Kita jangan berharap bisa melebihi dengan apa yang ada daripada anak-anak. Harapan sih tetap boleh, harapan kita anak-anak bisa sukses itu harapan kita, bisa mengatasi Filipina itu harapan kita. Tapi masalahnya kalau kita lihat bagaimana kita lawan Laos ya meskipun Laosnya senior, tapi kan kelasnya beda harusnya. Tapi Laos begitu baik mainnya gitu. Nah kita kayak seperti kehilangan kemampuan kita pada saat melawan Laos. Nah kita juga nggak tahu melawan Filipina bisa menahan Vietnam 1-1 yang dalam dunia sepak bola nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa mungkin gitu. Nah persoalannya mampu nggak anak-anak hari ini bisa keluar dari bayang-bayang dia. Ini kan yang jadi persoalan anak muda ditekan, quote and quote ditekan untuk bisa lolos semifinal. Ini aja menjadi sesuatu yang nggak kecil ya. Nah, saya dengan Dede ini dari zaman tahun jebot kalau kita bilang ya. Saya kenal Dede dari tahun 75, 76. Kemudian jadi wartawan, Dede main bola, bahkan sama-sama terus kita. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi persoalan paling utama pada saat pemain tertekan, coach bisa ngomong secara pribadi. Nah, persoalannya di sini. Ini buat saya bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Saya termasuk orang yang menghargai tinggi Sintayong, bahkan berharap Sintayong untuk bisa dipertahankan. Tapi ketika Sintayong harus memberi masukan kepada seorang pemain secara individu, nanti Dede bisa ceritalah bagaimana Liandu ngomong, bagaimana pelatih-pelatih yang ngomong secara pribadi. Ini penting gitu loh, untuk ngomong secara pribadi itu penting. Contoh misalnya gini, Will Culver untuk membangkitkan semangat pemain, dia bisa ngomong gini, lu kata Dede lu mainnya jelek. Kalau pakai pihak ketiga penerjemah akan berpikir dia mengatakan jelek ini nggak bener nih. Dia akan ubah kata pelatih, Anda mainnya kurang bagus.
ya biasa aja. Padahal maksudnya dibilang jelek supaya dia bangkit gitu. Oke, supaya terlecut. Nah, persoalan tuh di situ. Jadi menurut saya sekali lagi kita nggak bisa menafikan bahwa Sintayong yang membawa 3 divisi kita nih, U17, U20, U23 ya, U23 ya, U23, kemudian senior. Ke Piala Asia. Nggak ada yang menafikan ini. Ini sukses Sintayong. Gitu ya. Tapi kemudian berbeda Sintayong menangani dengan pemain senior dengan pemain U yang tadi itu. Nah, yang senior kualitas pemainnya beda. Sekali lagi nih ya, saya nggak merendahkan anak-anak kita. Pemain-pemain kita enggak, sama sekali enggak. Tapi kemampuan anak-anak kita ya sampai di situ. Beda dengan pemain-pemain senior yang memang punya aroma Eropa, pendidikannya Eropa, basis pendidikannya Eropa, gizinya Eropa, semuanya Eropa gitu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, jadi menurut saya harapan saya sebagai pribadi ya sebagai jurnalis gitu, ya ini tim bisa sukses. Paling enggak bisa menang atas Filipina gitu. Nah, supaya kita bisa punya harapan ke semifinal. Bahkan juga kemenangannya bukan hanya sekedar kemenangan Bu Nigara, tapi juga dengan selisih skor yang cukup besar supaya posisinya makin aman gitu kan, karena posisi 3-4 begitu itu bisa menyalip Indonesia. Nah, kita akan lihat starting 11 yang akan digunakan oleh pelatih Sintayong dalam duelnya berhadapan dengan Filipina kali ini. Kita akan saksikan bersama. Baik, ya baik kita lihat. Nah, ini adalah starting 11 para pemain yang akan dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk bisa tampil kali ini berhadapan dengan Filipina tentunya. Ada Wasnawi Mangkualam, Ferrari juga diharapkan bisa main maksimal. Pratama Arhan, kalau katanya para pengamat juga para pecinta bola, jangan cuma ngandelin lemparan dalamnya Pratama Arhan aja dong. Kemudian sebagai salah satu awal ataupun juga permulaan dari gol. Ingin sekali melihat dari sebuah game yang hidup gitu. Aliran bola sehingga terciptanya gol dari tim nasional Indonesia. Rafael strike, kemudian kita juga lihat Arhan Fikri di sana, Kadek Arel, Cahya juga sepertinya masih dipercaya untuk bisa menjaga gawang dari tim nasional Indonesia. Catatan dari Kang Dede melihat para pemain yang dipercaya oleh pelatih Sintayong kali ini. Ya, jadi kalau lihat dari susunan pemain ini, itu ada Asnawi, ada Ferrari, dan ada Kadek Arel maupun Donitri. Nah, 3 di belakang itu ada Donitri, Kadek Arel dengan Ferrari di situ. Nah, kelihatannya dia akan memainkan 3 di belakang. 3 di belakang. Lantas yang di tengahnya ini ada Maulana, ada Arhan, ada Marcelino, dan Arhan. Nah, di depannya itu ada Hanan dengan strike. Kelihatannya dia bukan 3-4-3 tetapi dia menggunakan 3-5-2 di sini. 3-5-2. Nah, itu memang Sintayong paling favorit dia memainkan 3-5-2. Karena sudah digambarkan bahwa yang tim senior waktu lawan Arab pun 3-5-2 posisinya. Jadi memang ini adalah yang ideal oleh Sintayong dipasang. Nah, yang paling terpenting lagi di sini ada Asnawi, ada Ferrari, ada Marcelino, ada Arhan, dan ada strike. Dia yang pemain-pemain yang berlaga di senior. Betul. Mudah-mudahan pemain yang tadi saya sebutkan ini bisa membimbing, bisa membangkitkan pemain-pemain yang usia muda itu. Semoga kita bisa memenangkan pertandingannya melawan Filipina. Memang Filipina itu adalah pemain-pemain senior. Jadi kita juga tidak boleh menganggap ringan, menganggap lemah Filipina. Karena kita tahu Filipina lawan Vietnam aja 1-1. Lawan Laos 1-1, lawan Myanmar 1-1. Berarti dia juga punya pertahanan cukup baik kuat, dan pemain-pemain depannya pun juga sangat baik dia. Betul. Seperti itu. Ya, ini kita lihat kembali para pemain yang memang nanti akan dipercaya oleh pelatih Sintayong. Banyak sekali yang mengatakan Marcelino Ferdinand is back sehingga kemudian yakin Indonesia bisa meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini berhadapan dengan Filipina. Dan saya sudah sempat katakan tadi bahwa yang diharapkan bukan hanya sekedar menang tapi menang dengan selisih ataupun juga terpaut skor yang cukup besar untuk bisa mengamankan posisi Indonesia. Karena kemenangan juga belum tentu serta-merta langsung mengantarkan Indonesia untuk bisa menembus partai semifinal. Nanti kita akan lihat PR apa sebenarnya dimiliki oleh lini depan kita karena dari 4 gol yang tercipta dari semuanya adalah dari eksekusi bola mati. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali.
Pemirsa, tentunya para pemain akan lebih bersemangat, akan lebih menyala tentunya untuk bisa bermain habis-habisan di lapangan ketika mendengarkan suara teriakan dari para supporter yang hadir memenuhi stadion. Kita akan lihat bagaimana keramaian di sana para supporter yang sudah ada di Stadion Manahan Solo. Arga Dumadi akan menggambarkan untuk Anda. Silakan Arga. Ya, Putri Viola dan pemirsa, 30 menit jelang laga antara Indonesia melawan Filipina pada malam hari ini di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah ini. Di belakang saya ini masih ada supporter dari timnas ini yang berdatangan masuk ke gate, masuk ke stadion. Tentu saja ini untuk mendukung tim Indonesia atau tim Garuda ini berjuang memperebutkan posisi mereka di semifinal Piala AFF tahun ini. Mungkin Anda juga bisa mendengar samar-samar begitu ya. Ini kami dari luar stadion mendengar sorak-sorai begitu dari supporter timnas yang sudah sangat semangat begitu untuk mendukung tim Garuda untuk pastinya bisa menang dari Filipina pada malam hari ini. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa gate sendiri ini sudah dibuka sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi. Namun dari supporter tadi ini sudah tiba sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka sudah mengantri walaupun gate belum resmi dibuka. Dan untuk pengamanan sendiri ini tidak berbeda jauh dari laga sebelumnya yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah ini beberapa waktu yang lalu. Setidaknya ini hampir 900 personel dari kepolisian diturunkan untuk mengamankan, utamanya adalah di ring 2 dan juga ring 3. Mengingat untuk ring pertama ini pengamanan utama dari pihak penyelenggara. Dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa kapasitas dari Stadion Manahan ini adalah sekitar 20.000 untuk penonton begitu. Dan untuk tiket sendiri ini sudah sold out. Ketika dijual pada tanggal 4 Desember kemarin, ini tanggal 8 Desember sudah dilaporkan sold out. Dan untuk harga tiketnya sendiri ini berkisar dari 100 ribuan hingga 300 ribuan dan sudah habis semua. Bahkan tadi siang sore masih ada juga supporter yang mencoba peruntungannya untuk datang ke sini. Sekiranya mungkin dapat memperoleh tiket on the spot, namun ternyata nihil pemirsa, karena memang sudah sold out jauh-jauh hari begitu. Karena memang semangatnya ini begitu luar biasa dan kita nantikan saja kiranya laga Indonesia melawan Filipina. Harapan kita semua Indonesia menang malam hari ini. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga Dumadi. Selamat menikmati jalannya pertandingan bersama para supporter yang sudah memenuhi Stadion Manahan Solo. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita akan kembali juga perbincangan. Sudah kita saksikan tadi siapa para pemain yang dipercaya untuk mengisi starting 11 oleh Coach Sintayong. Coach Banur pasti punya pandangan juga ketika melihat nama-nama yang dipercaya. Tadinya saya pikir ada Hoki Caraka di sana karena Hoki yang diajak ikut konferensi pers, ikut kemudian bertemu dengan media dan juga memberikan statementnya di hadapan para media. Tapi ternyata Hoki Caraka harus disimpan di daftar bangku cadangan. Coach Banur. Ya, pasti ada dasarnya, pasti ada pertimbangannya, karena tim pelatih itu kan ada analisa, ada apa namanya strategi yang akan dimainkan. Bukan berarti acara nggak bagus, tetapi mungkin kebutuhan tim saat ini ketika lawan Filipina, Caraka tidak diturunkan dulu. Mungkin nanti bisa di babak kedua. Karena pelatih itu kan punya strategi, punya game model, mau main seperti apa ketika berhadapan dengan tim A, tim B, dan C gitu. Saya pikir sah-sah saja kalau pelatih menentukan siapa yang diturunkan menjadi starting 11, itu saya pikir wajar-wajar aja. Yang terpenting buat saya adalah bagaimana anak-anak bisa menjalankan apa yang dimau seorang pelatih, seorang Sintayong, sehingga bisa memenangkan pertandingan nanti. Itu yang paling penting menurut saya. Baik, dengan 352 tadi yang diajukan oleh Coach Sintayong dengan nama-nama yang ada, apa yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong di lapangan saat menghadapi Filipina? Apa yang coba ia lakukan untuk meredam serangan Filipina, Coach Banur? Yang pasti kalau 352 berarti ada dua striker di sana, nanti dibantu dengan attacking midfield dari tengah dan tentunya dengan wingback kita di kanan di kiri yang melakukan overlapping, yang kalau saya bilang di sepak bola adanya namanya transformasi, karena memang Filipina pertahanannya bagus. Di sisi lain kita finishingnya kurang bagus. Jadi cerita kita gol bola mati gitu. Nah, makanya kalau 352 berarti ada dua striker di sana di depan, ditambah nanti dibantu ada dua attacking midfield, terus disupport dengan kanan kiri pemain kita untuk mengasih atau mendistribusi bola dari samping. Saya pikir seperti itu dan tentunya semuanya dengan pertimbangan yang matang.
Karena seorang pelatih itu kan punya data, punya asisten, punya tim analisis, dan akhirnya ya, dirapatkan, didiskusikan formasi seperti apa yang paling pas ketika akan menghadapi tim A, tim B, atau tim C, seperti itu. Baik, Filipina dengan pertahanan yang oke kalau kita melihat Bung Nikara di 3 pertandingan sebelumnya, sementara tim kita soal finishing touch tadi dikatakan oleh Coach Banur masih terus mencari jalan untuk bisa begitu produktif. Ya, itu juga titik persoalan yang fundamental ya, yang saya juga nggak ngelihat sampai hari ini ada bomber ya, seperti di zaman Bambang Nurdiansyah, di zaman Dede Sulaiman ada Bambang Nurdiansyah ya, dulu ada Joko Malis sebelumnya, kemudian ada Ricky Yaakob gitu ya, itu memang spesialis gitu ya, bahwa hasil kita seperti itu kita nggak bisa sanggah juga hasil seperti itu. Cuma sekarang ini kita nggak punya bomber atau goal getter yang memang tukang bikin gol gitu. Jadi ini juga yang jadi persoalan. Dan saya ingat betul Sintayong ketika Pak Amali waktu itu masih jadi Menpora pernah berdiskusi mengatakan seperti ini, bahwa nggak banyak anak-anak Indonesia di luar negeri pun yang posisinya itu. Jadi ini sebenarnya adalah tantangan sesuatu yang harus bisa kita atasi. Ada alasannya kah kemudian? Memang tipologi anak-anak kita pemain tengah, pemain belakang, nggak ada pemain depan gitu. Nah sementara kita dulu punya Cipto, punya Ramang gitu, ya kita juga punya Bambang Nurdiansyah. Gitu, kita punya Ricky Yaakobi gitu. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Nah, kenapa nggak bikin itu gitu? Kenapa nggak konsentrasi selalu kembali lagi cari pemain belakang lagi, pemain tengah lagi gitu? Ini juga yang jadi persoalan yang membuat kita ngerasa bahwa bisa nggak sih kita bikin gol gitu loh. Nah, kenapa tadi Putri mengatakan 4-4 gol dari bola mati, bisa nggak kita set up dari open play. Bisa nggak tuh kayak gitu? Nah ini juga jadi titik persoalan. Mungkin secara teknis Dede bisa lebih menjelaskan. Dia mantan pemain, dia tahu persoalan-persoalan yang fundamental gitu. Nah ini kalau buat saya sebagai wartawan memang belum melihat ada seorang pemain yang bisa diandalkan sebagai pemain yang saya mengatakannya tukang bikin gol. Itu aja gitu. Baik, apa permasalahan sebenarnya kalau Bang Dede lihat kemana Indonesia punya striker tajam seperti striker dahulu yang punya naluri menyerang tinggi, Bang Dede? Mbak Putri, kalau kita lihat sekarang ini, Sintayong itu kan selalu menerapkannya 3-5-2, yang mana 2 itu di depan, disupport oleh yang 5 di gelandang itu, yang tadi katakan oleh Bambang Nurdiansyah bahwa dibantu oleh midfield yang keluar seperti itu. Tetapi persoalannya karena Sintayong memainkan zona marking, akhirnya pemain depan tuh untuk kesana ke depannya lagi itu tenaganya sudah berkurang di situ. Kalau semua kita main pressure-nya ada di depan, kemungkinan cetak gol pemain depan, striker itu ada kemungkinan. Karena apa? Dulu kita kuat bermain di wing. Wing crossing ke striker yang bikin gol. Contohnya saya di wing lewati pemain-pemain lawan, crossing ke Bambang Nurdiansyah yang bikin gol. Nah kalau sekarang dengan sistem strategi Sintayong yang selalu zona marking, kembali ke daerah masing dulu, baru counter attack, itulah yang akhirnya untuk membuat golnya itu sangat minim di situ. Seperti itu. Striker sudah keburu kehabisan stamina, Coach Banur. Catatan ini Coach Banur, pendapat Anda? Ya, enggak juga, memang kualitas pemain depan ya ada benarnya, Bung Dede ada benarnya. Tetapi terus terang Putri, di liga kita bukan saya anti pemain asing ya. Pemain striker kita sebetulnya potensi ada. Tetapi ketika main di liga, Liga 1 terutama, kesempatan mereka menambah jam terbang mereka sedikit terhambat. Sehingga mereka kurang bisa mengembangkan permainannya seperti itu, sehingga kalau dilihat kok kayak kita kayaknya nggak punya striker ya gitu kan. Tapi padahal sebetulnya kita punya potensi banyak striker kita yang bagus, tetapi rata-rata klub besar itu kan strikernya pemain asing gitu loh, sehingga potensi yang ada itu tidak berkembang dengan baik karena kemungkinan besar cadangan lebih banyak daripada dia main sebagai starter. Dan ini perlu dipikirkan juga gitu. Kalau main semua tim kayak zaman Pak Dede, zaman saya dulu, itu rata-rata tim main memang 3-5-2. Ada asing
satunya lokal, satunya asing, tandem gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan di tim liga ini kan mainnya 3-4-3-2-1 umpamanya. Satu striker asing gitu kan. 3-4 atau 4-3-3, satu striker asing. Nah, di liga kita seperti itu. Tinggal sekarang dipikirkan saja bagaimana potensi-potensi yang ada, striker-striker yang ada ini lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya, lebih banyak lagi kesempatan untuk bermain di Liga 1. Seperti itu, Putri. Baik, kalau kita bicara soal yang istilah yang sering kita dengar sekarang, hilirisasi. Ini sebenarnya juga bisa di sepak bola, karena memang awalnya dasarnya semua dari liga, kemudian nanti buahnya kita nikmati di timnas. Nah, kalau apa yang terjadi di liganya seperti dikatakan oleh Coach Banur, mungkin ini yang harus kita hadapi di timnas. Kekurangan sosok striker yang haus gol tadi itu, Bu Negara? Bukan kekurangan. Saya sependapat dengan Bambang. Dengan BN ini saya sependapat lah. Karena kami ini seumur nih sama Dede, seumur lah. Beda-beda setahun 2 tahun gitu ya. Jadi benar-benar betul-betul sependapat gitu. Bagaimana kita bisa dapat striker lokal kalau kesempatannya nggak ada. Kan kalau kita lihat di Liga Utama ya, Liga 1 bukan Liga Utama. Liga 1 dari 18 klub, pemain-pemain yang striker lokal kita kan cuma 2 tuh. Hoki Caraka sama satu lagi siapa? Ramadan Sananta. Ya. Selebihnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena itu diisi. Tetapi persoalan fundamentalnya juga ini bisnis gitu. Nggak bisa juga disalahkan klub gitu untuk orang ini bisnis. Ini uang dia gitu loh. Dia mau membantu seperti ini, memberikan semangat. Nah, PSSI harus punya cara gitu, harus punya cara. Misalnya Liga 2 nggak boleh ada pemain. Misalnya begitu, misalnya. Saya juga nggak ini cuma misal aja gitu ya. Misalnya seperti itu sehingga apa? Ada nih dorongan untuk anak-anak muda kita bisa naik gitu loh. Nah, persoalan paling fundamentalnya itu ya kita itu nggak ada jam terbang, nggak ada tempat untuk menambah jam terbang anak-anak itu. Akibatnya seperti itu. Kan bayangin dari 4 gol kita kan ya. 4 gol Muhammad Ferrari 2, Kadek 1, satu lagi siapa? Semua bukan pemain depan gitu loh. Terus kita mau gimana gitu loh. Nah, tadi Bambang udah mengatakan bahwa persoalan fundamentalnya ada di klub. Memang iya. Tapi kan klub ini swasta, ini perusahaan. Uang-uang dia mengeluarkan uang bukan dibantu oleh siapa-siapa, oleh dia sendiri. Bukan ini bisnis gitu. Dan bisnis perlu kebenangan, perlu segala macam. Ini juga sesuatu yang memang sulit untuk itu duduk bareng. Saya nggak bosen deh untuk mengatakan bahwa Korea, Jepang belajar di Liga Galatama, datang ke sini. Mereka bedanya menerapkan secara konkret, secara kompak, kita enggak. Mereka duduk bareng tuh. Federasi Sepak Bola Jepang, Korea. Pemerintah dalam ini DPR, parlemen, kemudian yudikatif, eksekutif duduk bareng. Diomongin ini kepentingannya apa? Kasih waktu 5 tahun. Kita enggak, baru ngomong ini naturalisasi jelek, ini jelek. Ya terus gimana gitu loh. Ini harus kita ubah pola pikir kita, cara pandang kita gitu. Sehingga ini membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu loh. Kalau enggak ya kayak gini-gini terus gitu loh. Nah, sementara di depan mata kita sedang menunggu nih. Kita mampu gak kita lolos ke Piala Dunia 2026 gitu kan. Ini kan harapan yang luar biasa. Dedi ini hampir lolos. Kalau zaman tahun itu Piala jatah Asia banyak, mungkin Indonesia lolos. Tapi karena waktu itu jatahnya cuma 2, ya nggak lolos. Gitu. Nah sekarang 8,5 itu sebabnya peluang kita untuk bisa lolos. Tetapi bukan berarti kita otomatis lolos, enggak, masih ada tuh di depan mata kita ada lawan-lawan yang berat gitu. Ada juga Bahrain yang mau main di rumah kita sendiri, ya belum tentu juga bisa mulus-mulus amat. Ini tentu butuh supporting dari kita, butuh kepercayaan dari kita, butuh dukungan yang luar biasa dari kita. Baik. Kalau pemerintah ini udah nggak usah disangsikan deh, apalagi Pak Prabowo. Pak Prabowo ini orang olahraga, gitu loh. Dia pengurus olahraga, ketua silat, ketua pernah mimpin kuda, pernah segala, betul-betul luar biasa memahami olahraga di Indonesia. Jadi kalau dunia olahraga kita nggak maju di bawah kepresidenan Pak Prabowo,
saya sedih gitu memikirkannya. Butuh presiden kayak apa lagi gitu. Oke, jangan sedih dulu, Bu Nigara. Kita tahan dulu. Kita masih akan memperbincangkan apa strategi dari Coach Sinteyong untuk bisa meraih kemenangan di laga hidup mati di ajang ASEAN Championship 2024 atau Piala AFF. Nah, bagaimana wajah Filipina saat ini? Terutama Filipina yang berpartisipasi di ajang ini dan sudah melalui hasil di 3 pertandingan sebelumnya. Nanti para narasumber juga akan berikan pandangan. Setelah jeda, kami segera kembali. Selama ini memang Indonesia sudah berhadapan dengan Filipina sebanyak 27 kali. 25 diantaranya ini berakhir dengan kemenangan. Imbangnya 5 kali dan Indonesia hanya pernah kalah sekali dari Filipina. Tapi bagaimana wajah Filipina saat ini? Wajah tim yang diturunkan di ajang Piala AFF 2024. Catatan dari Bang Dede, melihat kiprah dari tim nasional Filipina di 3 pertandingan sebelumnya. Dari 3 pertandingan yang saya amati bahwa Filipina sangat baik. Organisasi di belakang, di tengah maupun di depan itu sangat baik sekali. Contohnya waktu lawan Vietnam pun dia bisa membuat gol terlebih dahulu, baru Vietnam yang membalasnya seperti itu. Jadi memang Filipina pun jangan dianggap ringan karena dia juga ada beberapa pemain naturalisasi ada. Lantas juga memang dia organisasi mulai belakang, tengah, depan itu sangat baik sekali. Nah untuk itu kita jangan lengah karena Filipina menggunakan main counter attack dia. Counter attack yang akhirnya bisa membawakan gol. 3 pertandingan itu seperti itu pola permainan dari Filipina. Skema gol-golnya seperti itu? Seperti itu. Baik, bagaimana kemudian kalau melihat para pemain yang dipercaya oleh pelatih Sinteyong bisa meredam itu? Bisa mengantisipasi itu semua, Pak Dede? Iya, paling tidak pemain belakang kita harus all out, kerja keras, punya tekad bahwa jangan mudah terlewati oleh pemain dari Filipina itu sendiri. Prinsipnya seperti itu. Jadi visi misinya harus sama, di belakang itu seperti itu. Lantas untuk pemain tengahnya itu bisa meredam juga di situ. Pemain tengah meredam dan juga dia bisa bagaimana caranya memperbaiki atau memberikan umpan ke pemain kita supaya sebaik-baiknya. Nah, pertahanan awal tuh sebetulnya ada di depan. Nah, supaya jangan pemain-pemain Filipina leluasa untuk melakukan counter attack atau penyerangan terhadap pemain ke Indonesia. Ya, bisakah kita berharap kepada Rafael Strike dan juga Raihan Hanan kali ini? Ya. Bukannya Hoki Coraka yang kemudian dipasang sebagai awal atau sebagai starter sejak menit pertama pertandingan? Mudah-mudahan bahwa dengan ini pemain-pemain sekarang harus punya motivasi yang kuat, kerja keras untuk bisa memenangkan ini pertandingan. Karena pertandingan ini adalah kunci untuk bisa melanjutkan kita ke semifinal. Kalau kita hanya bermain seperti biasa-biasa aja sebelumnya lawan Myanmar, seperti lawan Laos, lawan Vietnam, sangat-sangat berat sebetulnya. Kurang apa pada saat itu? Kurang greget apanya waktu itu? Kurang gregetnya dan kurang juga semangatnya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Anda melihat para pemain semangatnya nggak all out di 3 pertandingan sebelumnya, Bang Dede? Iya, karena begini, waktu saya lihat lawan pertama kali lawan Myanmar, itu babak pertama kita sangat-sangat tidak bisa bermain yang secara baik. Begitu babak kedua, dimasukkan ada Strike, ada Arhan dan lain-lain itu, baru kelihatan bermain di situ dan kita bisa membuat gol 1-0. Tetapi waktu lawan Laos sangat lemah kita. Passing salah, kontrol bola salah, lantas pertahanan juga penjagaan lawannya kurang baik sehingga waktu itu kan saya diprediksi saya bahwa Indonesia bisa menang 2 waktu itu. Tetapi kenyataannya kita bisa 3, tetapi kita pun kegolan 3 juga, kan seperti itu. Karena memang organisasinya kita kurang baik, chemistry-nya yang kurang baik kita. Baik, atau kemudian beradaptasi di lapangan pada saat itu juga tidak baik, atau ada faktor overconfidence sebenarnya saat berhadapan dengan Myanmar dan juga berhadapan dengan Laos? Waktu lawan Laos sepertinya seperti itu. Ada overconfidence sehingga menganggap lemah Laos. Padahal Laos juga sekarang sesama umur 20 tahun itu Laos itu. Jadi memang kita waktu itu agak sedikit overconfident. Oke, kalau kita lihat tadi sejarah head to head dari kedua negara yang memang Indonesia jauh lebih unggul, harusnya para pemain ketika membaca head to head itu nggak jadi overconfidence. Jangan lagi kembali terulang seperti saat berhadapan dengan Laos, Bu Nigara. Ya kan sebenarnya gini, kalau kita memang 29 kali ketemunya bukan 27. 29 kali ketemu, 5 kali pertemuan terakhir 16, 2018, 2023 dan 2024. Itu 3 kali draw, 2 kali menang. Dan menangnya juga nggak banyak-banyak amat, 2-0 dan 2-1 gitu ya. Sementara serinya 1-1, 2-2, 0-0 gitu. Nah ini juga jadi titik persoalan yang fundamental. Tadi yang menggolkan
satu lagi dari yang 3 tadi, Asmawi Mangku Alam, yang kemudian dicatat oleh AFF sebagai gol bunuh diri kiper Myanmar kan gitu. Nah ini juga yang jadi apakah anak-anak overconfidence atau tidak, saya nggak masuk ke situ. Saya hanya melihat memang nggak ketemu chemistry-nya. Saya setuju dengan Dede, nggak ketemu chemistry-nya, kemudian juga mereka nggak berkembang gitu permainannya. Ini juga yang jadi persoalan. Jadi sekali lagi kita berharap melawan Filipina ini, meskipun saya juga sepakat tidak mudah, karena Filipina juga permainannya cukup baik gitu ya, bukan juga karena hasilnya draw 1-1 melawan Vietnam, bukan itu gitu, bahkan unggul lebih dulu gitu. Tetapi memang kita nggak boleh lengah terhadap Filipina. Kenapa? Karena disinilah kita hidup dan mati. Dan menurut saya nggak usah juga sebetulnya, tapi ini udah lewat ya, nggak usah juga mencandangkan kita harus juara di ASEAN. Enggak, kita pentingnya Piala Dunia kok, bukan AFF. Ini sekedar batu loncatan, tapi kemudian ada juga yang berpendapat seperti ini, Bu Nigara. Di ASEAN saja keok, apalagi mau kemudian ke level dunia gitu. Kalau ada yang berbicara seperti itu? Kan gini loh, timnya beda. Timnya beda. Ini tim anak-anak nih, tim junior yang ada main di sini kan, U20, U23 yang main di sini. Beda dengan di tim senior gitu. Nah, karena ucapan PSSI mau juara di sini dan kemudian diperbaiki jadi semifinal di sini, ini menjadi persoalan. Gitu, jadi orang berharapnya itu tadi muncul kata-kata itu, padahal ini timnya beda, dua persoalan yang berbeda, nggak bisa dijadikan orang, kecuali gini loh, ini timnya semua sama, kesana sama, nah itu lain, gitu. Nah ini makanya dari awal saya udah ingetin, jangan kasus Garuda itu terulang. Dulu PSSI Garuda itu terulang, di mana kita di SEA Games tahun 87 kalau nggak salah, 85, 87 tahun 87 ya, yang kalah 7-0 di Bangkok, kemudian dibubarkan Garuda. Nah jangan sampai itu terjadi ya. Beruntung buat ternyata yang diturunkan di sini adalah tim junior, bukan tim yang senior. Gitu. Baik, terakhir Coach Banur, kalau tadi catatan dari narasumber yang bersama saya di sini, para pemain ini tidak bisa dengan mudah mengembangkan permainan dan juga chemistry-nya nggak ketemu-ketemu. Padahal sudah 3 pertandingan nih, nggak gampang tune in satu sama lain. Catatan terakhir dari Coach Banur mengenai hal ini. Mbak Putri, negara-negara Asia persepak bolanya maju besar. Coach Banur, sepertinya ada kendala komunikasi. Ya, Coach Banur. Ya, Coach Banur, sepertinya ada kendala komunikasi. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Coach Banur. Sepertinya terputus. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana hasil dari pertandingan kali ini. Sudah banyak catatan dibahas oleh para narasumber. Ada Bang Dede, ada Bu Nigara, kemudian juga yang bergabung secara daring ada Bung Bambang Nurdiansyah yang juga memberikan catatan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh timnas kita. Harapan kita pemain bisa melakukan rencana yang sudah disiapkan oleh pelatih Sintayong, mengalahkan Filipina karena ini merupakan kesempatan terakhir untuk bisa melaju menembus semifinal ASEAN Championship 2024. Bu Nigara, terima kasih. Sama-sama, Putri. Pak Dede, terima kasih juga. Dan juga Coach Banur, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah liburannya di luar kota untuk bisa berbincang dengan kami. Tapi sayangnya di terakhir-terakhir sinyalnya mati sepertinya. Tapi terima kasih sekali lagi. Kita tinggal nonton aja gimana permainan timnas.